Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Najla semuanya? Ketemu lagi bersama kami Najla, Najihan, Saila. Barusan kita baru aja nganterin Ara yang sedang field trip bersama sekolah, teman-teman sekolahnya ke arah Bogor. Jadi pagi ini kami menyempatkan diri untuk ngobrol bareng ya, berduaan ya. ngobrol bareng Mumpung ada kesempatan. ngobrol bareng yang bisa diambil hikmahnya, mudah-mudahan Mengisi waktu berbagi manfaat. ya. Jadi hari ini kami ngedate lah beberapa jam karena nanti sore juga abinya mau Silaturahim kemana ke Ponorogo ya, mau beberapa hari untuk menghadiri ada acara lah, temu kangen silaturahim. ya sama teman-temannya di Guntur. Jadi saya ditinggal nanti sore. Baik, hari ini kita lagi mau cerita apa ya? Sebenarnya kan kita saya pribadi fokus, Umi sebenarnya kan lagi fokus menceritakan tentang borderline dan bipolar nih, Bi, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita selip-selipin supaya ada bayangan, ini kan ujungnya nih Umi suatu hari Umi pengen jadikan buku ya, cuman Umi ingin ingin rekam dulu dari walaupun random banget gitu kan. Tapi enak nyusunnya ya kalau udah ada kan bisa kita lihat, oh ya tentang ini gitu kan. Atau kalau ternyata ajal menjemput sebelum saya membuat, setidaknya ada rekaman, ada jejak digitalnya. Nah, kayaknya ada satu hal penting juga nih yang perlu diketahui sama teman-teman semua tentang gimana sih ceritanya kita ketemu. Kok bisa ya seorang Saila yang bipolar dan borderline ini bisa mendapatkan suami yang sesabar ini? Ya Allah ya, amin doakan semoga sehat selalu. Terus kita ceritanya mulainya dari mana ya, Bi? Mana ya ceritanya? Dari Umi yang ceritanya panjang lebar apa bagaimana? Nah, mungkin disingkat sedikit ya. Iya. Nanti ada momen panjangnya khusus ya tentang kisah itu. Ya paling tidak kami dari asal tidak saling mengenal satu sama yang walaupun lain. Kita satu alma mater ternyata di kampus, tapi jenjangnya beda ya. Ya saya di paskanya. Tahun berapa pasca Abi? Umi di 2003. 2003 Abi pasca, 2002 Umi masuk UIN reguler 1 S1 ya. Kira-kira itulah. Ya belum pernah kenal, belum pernah tahu, nggak pernah ketemu dan nggak pernah kebayang bakal harus bertemu sama beliau ini. Tapi ternyata cara Allah memang unik, cara Allah memang luar biasa ya. Kalau Allah sudah pengen ya begitulah. Tadinya kita temanya judulnya jodoh ya. Iya kan? Oh iya. Ya. Makanya pertanyaan ini sebenarnya mengkerucut sebenarnya. Jadi sebelum kami ceritakan tentang kisahnya, harus dipahami semua. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Ibnu Mas'ud, seingat saya pernah menyampaikan, jadi ketika manusia diciptakan dalam beberapa proses, kemudian malaikat diperintahkan untuk menetapkan ya. Jadi ditetapkan pada diri manusia beberapa hal ya, bikatbi yang pertama itu ya, bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi syakiyun wa syakiyun usai. Jadi rizkinya, amalnya, ajalnya, kemudian apakah dia nanti akan bahagia atau sengsara, untuk kaitannya dengan dunia atau akhirat. Nah, termasuk di dalamnya berarti di dalam rezeki itu mencakup jodoh. Jadi kalau kita berbicara tentang kok bisa ya, yang nggak ada yang nggak bisa memang. Ya seperti itu jalannya Allah. Cuman mungkin ceritanya bakal berbeda-beda gitu ya. Jadi gimana nih jadinya? Perlu ceritaan bagaimana nih? Singkat langsung padat apa bagaimana nih? Boleh Umi cerita dulu ya. Oke, boleh. Silakan. Jadi ceritanya kita ini adalah dua kepala yang mempunyai
basic apa ya, basic kehidupan yang berbeda gitu ya. Kelihatannya sama tapi berbeda ya. Jadi kalau dari segi keluarga nih, kalau dari segi keluarga, beliau memang kakeknya juga kiai di kampungnya, yaitu di Lombok. Ya. Saya Allah juga yarham, Allah yarham. kakek saya juga di sini sama Ustadz gitu ya. Cuman background kehidupan kami itu agak berbeda. Jadi kalau misalnya di lingkungan keluarga saya itu banyak sekali yang sepertinya ada masalah di psikis ya, atau kejiwaan, sehingga antara satu anggota keluarga dengan anggota lain ya memahami atau mengalami dan mengetahui ada yang namanya seperti itu. Tapi kalau suami saya nggak pernah ngalamin. Kalau dulu awalnya sih, bahasa sederhananya sebelum mengenal banyak penyakit-penyakit itu introvert, ekstrovert gitu taunya. Itu Jadi doang kalau ya. jadi kalau mereka keluarganya lebih ke introvert, kalau saya bersama keluarga saya itu lebih ke ekstrovert sebenarnya umumnya. Ya gitulah paling nggak gambarannya. Sederhananya seperti itu. Lagi pula dulu juga emang belum ada nama-nama. Belum ada ya. Nggak tahu ya, kita mau kalau ya jogang ya jogang gitu kan. Jogang itu artinya ODGJ ya. Di Lombok itu dibahasakannya Ya, jogang. ya. Nah, kedua ada latar belakang kedua juga ya. Mungkin karena keluarga saya introvert, apa yang namanya ngobrol itu jarang. Jadi kami tuh, kalau saya pribadi menjadikan apa ya, pembentukan kepribadian di bidang spiritual itu saya melihat dari suri teladan, yaitu dari kedua orang tua saya. Hanya saja karena keluarga kita introvert, jadi yang namanya ngobrol yang terlalu dalam, entah itu tentang misalnya saya harus bagaimana sebagai seorang anak, sebagai seorang wanita, itu agak kurang gitu ya. Sementara beliau dari keluarga ekstrovert, jadi nasihat-nasihat, omelan-omelan, bukan omelan ya, nasihat. Ya nasihat langsung. Ini salah, itu salah. Ya gitu. Dan macam-macam. Bahkan hukuman itu juga kita rasakan. Jadi hukuman kalau dulu ingat sedikit gue kan ketika ngaji, kalau kami kan di rumah itu kan ibu ngajar ngaji almarhumah. Kalau ngaji itu kan itu ada motivasi kuat gitu buat, dan akhirnya kita ada motivasi untuk saling berkompetisi. Jadi suatu hari ada perempuan memang yang lebih lancar baca Qur'annya, muridnya ibu masih sepupu juga, itu hampir 5 hari seminggu saya nggak boleh main. Kunciin harus dikunci di rumah, pokoknya kamu baca buku Quran harus lebih lancar dan lain sebagainya. Luar biasa itu. Tapi ternyata setelah beliau nggak ada, baru terasa, masya Allah, kalau bukan itu jalurnya, ya itulah, sampai komunikasi seperti itu. Walaupun tetap sayang, cinta, tapi ternyata beliau inginnya begitu. Ya itulah bahasa cinta. Lah itu bahasa cinta. Jadi justru kalau di keluarga saya yang namanya diomelin, itu kurang gitu. Jadi pengamat yang baik disuruh mengamati. Ya, jadi kami menjadi observator di rumah ya. Nah, itu juga membentuk saya pribadi menjadi mungkin seperti apa ya, mencari validasi, cari perhatian lah gitu jadinya sama lawan jenis gitu kan. Makanya itu akhirnya suami saya ini sebentar, maaf ya, kepaus sedikit. Sampai mana tadi? Jadi suami saya ini dari background yang tidak pernah pacaran ya, tidak melanggar syariat, itu syariat Islam ya, Bi? Ya dong. Tidak melanggar syariat Islam, jauh dari kemaksiatan, masya Allah, hidupnya lurus-lurus aja, nggak ada hambatan, pokoknya luar biasa ya pokoknya gitu ya. Sementara kalau saya dari sejak SMP pun saya sudah mulai, sebenarnya sih saya nggak nakal ya, saya juga sebenarnya
muti gitu kan. Cuman memang Allah pertemukan saya dengan seorang teman, dan teman ini masih baru mau hijrah lah ibaratnya. Cuman udah terlanjur saya di kayak semacam dijodoh-jodohkan seperti itu. Nah itu apa ya, keterusannya itu dalam artian bukan berarti dengan orang yang sama ya. Khilaf sadar saya selesaikan, kemudian khilaf lagi sadar saya selesaikan, kemudian Artinya perjalanannya seperti itulah iya, perjalanannya ya. tapi itu sebuah kehilafan, saya akui itu adalah sebuah kehilafan. Dan di tengah kehilafan itu, setelah setiap kali saya sadar, saya langsung udah saya nggak mau gitu. Tapi ternyata ya itulah, setan nggak pernah berhenti buat ganggu saya untuk seperti itu, sehingga akhirnya setelah selesai semuanya, saya menyadari, wah saya nggak boleh kayak gini terus. Ini kan sebuah dosa gitu kan, kalau yang namanya menjalin hubungan dengan lawan jenis yang bukan belum tanpa ikatan, itu kan sebuah dosa, kemaksiatan gitu kan. Dan memang ruang untuk maksiatnya pasti lebih besar, karena kan nafsu yang bercokol kalau sudah dalam kondisi seperti itu. Dan itu memang juga udah zina hati juga kan. Ya, dan memang tidak apa ya. Ya lanjut, ya, maaf jadi, ya di bawah. Ya jadi memang kenapa dilarang, karena pastinya itu jalan menuju kemaksiatan yang lebih besar. Oleh sebab itu tentu di dalam syariat, menikah itu bukan hanya solusi, tapi menikah itu menjadi sebuah kewajiban bagi orang yang sudah dalam kondisi harus nikah gitu. Ya posisinya kayak butuh pasangan gitu ya, semacam itu. Nah di situ akhirnya di yang titik terakhir saya mendapatkan masukan dari dosen saya. Ya jadi ada satu masukan, yaitu saya kan ditanya, kamu udah nikah? Oh belum pak gitu kan. Kenapa belum nikah gitu? Udah kamu pacaran ya katanya gitu. Iya pak, nih saya nasihatin ya, kalau kamu mau cepet nikah jangan pacaran. Nah dari situ saya ini pengen cepet nikah ya. Biasa perempuan itu kan biasanya seperti itu. Akhirnya saya putuskan, saya memfreekan diri saya, kemudian berdoa sedalam-dalamnya, ya Allah tolong dong dikasih jodoh yang dari bayangan saya sih, jodohnya yang kayak almarhum bapak ya, karena bapak seorang ayah itu kan adalah cinta pertamanya anak perempuannya, dan bapak itu memang cinta pertama saya, dan saya ingin sekali yang kayak bapak gitu kan. Itu aja tuh setiap malam, setiap sholat tahajud yang saya minta, dan ternyata Allah kabulkan doa saya. Itu miracle luar biasa ketika saya mendapatkan kenyataan saya mendapatkan seorang suami yang seperti ayah saya, seperti itu. Singkat ya? Singkat ya ceritanya? Singkat banget. Jadi ada sahabat teman dari pesantren dulu yang kebetulan mengabdi juga di ngajar di sekolah tempat saya ngajar. Sekolah yayasan keluarga ya. Udah cukup lama juga beliau mengabdi. Saya kebetulan masih di pasca tuh. Datang main, dia udah selesai, udah wisuda. Lalu kemudian setelah itu dia datang lalu sampaikan, kamu belum nikah juga nih. Ini rencana mau pulang nih, cariin jodoh di rumah nih kayaknya nih. Di bahasanya memang sejak awal memang pernah ada niat untuk menikah dulu cepat, tapi setelah satu hal dan lain hal akhirnya saya harus konsentrasi untuk selesaikan paskanya lah, karena belum tentu juga nanti kalau berkelanjutan orang tua masih ada, kemudian kita ngulur waktu itu takut nanti kesempatan nggak akan datang dua kali. Maka saya selesaikan dulu lah untuk pernikahan, nanti insya Allah habis pasca gitu. Iya. Ya, dan ternyata
Padahal Abi udah berapa kali dijodohin orang juga kan ya, Ya. tapi ternyata nggak Ya itulah gitu ya. jodohnya, ya keajaiban Tuhan gitu. Akhirnya Iya. suruh kenal tuh. Dah, Kita cuma tukeran foto ya iya, dia. betul. Anak yayasan tuh katanya belum menikah tuh, belum ada jodohnya. Wah, boleh juga tuh. Namanya gambling, bahasanya tanda kutip gambling kan ya. Kalau jodoh alhamdulillah, tapi tetap besok bakal pulang ke kampung gitu. Kalau serak biasanya Kalau serak ya, ngeliat jadi fotonya, serak foto, kita oke. ketemu. Dan alhamdulillah. Jadi Setelah- dikasih foto itu hari Kamis, hari Rabunya misalnya. Hari Kita Rabu, ketemuan hari Kamis. Kamisnya ketemu langsung, ngobrol sebentar dengan beberapa perantara, ya pulang. Tapi saat itu belum ada jawaban ya, hampir sebulan belum ada jawaban ya. Iya, saya juga bingung. Iya. Kok nggak bilang apa-apa gitu ya, habis ketemu gitu kan. Tapi WA, tapi nggak bilang apa-apa, nggak bilang misalnya ayo nikah, enggak. Tapi ternyata beliau merapatkan semuanya itu dulu kepada orang tuanya, mencari restu dari orang tuanya. Dan akhirnya singkat ceritanya orang tua memberikan pilihan buat saya pribadi. Tapi tentu dengan wejangan-wejangan, kamu orang jauh, dapat orang sana, udah cocok apa enggak, udah klop apa enggak, udah sehati apa enggak. Ya, dan sepertinya orang tua memberikan kebebasan sih. Kamu udah petualang lah dari mulai Dari lepas 30 SD tahun, udah iya. kemana-mana, nggak pernah di kampung dan ninggalin orang tua udah jauh. Saya kira keputusanmu juga mudah-mudahan bisa kau pertanggungjawabkan. Ya Allah, Bismillah. Akhirnya jeng gitu. Akhirnya ya kenal. Balik ke Jakarta ya. Balik ke Jakarta dan ada saudara di sini ya, saudara angkat lah bahasanya, yang masya Allah keluarganya seperti keluarga sendiri, yang ikut sibuk melamar saya berdua dengan beliau. Dan alhamdulillah qadarullah diterima, dan dalam waktu yang singkat, nggak lama ya, sebulan ya, Ketemu November, Desember ya, ketemu November, Ya. 2 Desember menikah. Desember menikah. Cepat banget. Dan kebetulan memang waktu itu almarhum Mau pergi haji ya. haji. Ya sebenarnya modus sih, saya modus mau diundur sampai pulang haji. Saya bilang nanti siapa yang jaga keluarga. Itu modusnya Abi ya, bukan modusnya Umi ya? Ya modus berdua lah dari dua sisi. Bagaimana nanti nggak ada yang jaga laki-lakinya, bagaimana bapak pergi, waktunya cukup lama 4 bulan, udah akad aja dulu. Kalau urusan walimah nanti belakang. Modus sebenarnya, tapi modus berpahala sih ya. Dan akhirnya argumentasi kami mungkin dua belah pihak ini dikabulkan dan diterima. Wah gitu. Walaupun ternyata setelah menikah juga tidak mudah menjalani kehidupan. Ya gitu ya. Iya, tapi tetap ya alhamdulillah ya, pas mau menikah bahagia ya. Ya iyalah, menikah mah bahagia semua. Sekarang juga bahagia, Tetap selalu bahagia. Tapi kalau lagi kumat Bahagia. Nikmatin saja. Kan bilang nikmatin yang ada, jangan cari yang nggak ada. Nikmatin yang dimiliki, jangan cari yang nggak dimiliki. Kalau kita mencari yang nggak dimiliki, nggak pernah syukur. Nah, itu rumusan buat saya. Buat bapak-bapak, bunda, ayahanda, dan sahabat semua juga mungkin ya. Seperti itulah. Tapi poinnya adalah saat itu kan kondisinya kita tuh seperti beda ya kan. Kalau di Al-Quran kan dibilang katanya yang baik untuk yang baik, Ya tayyibun, yang jahat tayyibat, untuk wal bukan jahat khabithun, yang khabithat. ya khabithat, Ya. yang buruk buat yang buruk gitu kan. Tapi saat itu saya merasa saya buruk gitu loh. Sementara calon saya baik gitu kan. Nah itu gimana itu? Maksudnya kok bisa kayak ya gitu mungkin kan, banyak juga contoh seperti itu gitu. at-tayyibun, at-tayyibat, baik untuk yang baik, itu sebenarnya sih nggak bisa dipatokin ya, bahwa ketika menikah terlihat buruk itu akan buruk selamanya. Kita juga nggak tahu apakah kemudian dengan jalan menikah itu maka dia bisa berubah menjadi baik. Karena kan hakikatnya pernikahan itu kan ketika Allah menjodohkan seseorang itu kan jadi ujian di antara keduanya. Sanggup nggak menjalani kehidupan itu? Ya jadi apa ya? Tantangan. Ujian kesabaran, ujian syukur dan ujian sabar. Tantangan untuk bisa merubah juga bang, itu enggak. Ruangan dakwah itu peluang dakwah, itu peluang dakwah. Jadi kalau
bunda, ayahanda, teman semuanya kalau menemukan ada jodoh yang kurang cocok dengan kita, itu ladang dakwah. Bisa jadi suami kurang baik atau istri kurang baik, ladang dakwah. Selama kemudian kita bersabar dan mendakwahi, insya Allah itu ruang-ruang pundi pahala luar biasa besarnya buat kita. Tapi sepertinya ada syaratnya ya Bi ya. Syaratnya itu mungkin pasangan yang notabene bisa dikatakan kurang baik itu menyadari kalau dia kurang baik dan dia punya keinginan untuk berubah. Kalau misalnya ada nih udah disabar-sabarin tapi dianya nggak sadar kalau dia itu kurang baik, kemudian bisa mencelakakan, ya disitulah Allah membuka jalan untuk adanya perceraian. Ya itulah, ya itu makanya ini kan pernikahan itu rahasianya Allah. Dua insan butuh penyesuaian diri. Nah, urusan takdir itu nanti lari-larinya ke takdir kan. Nah, takdir itu ya kapan itu takdir itu menjadi sebuah ketetapan? Ya di akhir perjalanan manusia. Jadi kalau masih proses, masih ada upaya, masih ada usaha untuk kita mempertahankan, itu berarti masih perjalanan. Jangan dianggap takdir lalu kemudian kita nggak ada usaha. Nah, ini yang fatal karena bisa jadi, mohon maaf. Contoh-contoh, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ke-10 Allah nggak kasih, ini udah takdir Allah nggak kasih. Padahal bisa jadi Allah akan kasih pada hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13. Jadi pasrahkan saja sama Allah, itu rahasianya. Kalau kita pasrah sama Allah ya, kita berdoa, kita pasrah sama Allah, nanti akhirnya Allah yang akan nuntun jalan ya Bi ya. Dan doa itu kan bisa merubah takdir. Amal bisa merubah takdir, doa bisa merubah takdirnya Allah. Berarti jangan berhenti berdoa, jangan berhenti beramal, kemudian sabar itu mungkin di tawakal ya. Tawakal itu kan dengan sabar kan. Kalau misalnya tawakal tapi nggak sabar kan namanya bukan tawakal gitu ya. Ya itu mungkin rahasia kami pribadi ya, saya pribadi dan kami semua ya sebenarnya ya mohon maaf sebelumnya bahwa kita nggak mengajari, kita cuman mengedukasi aja ya. Mudah-mudahan ada ya punya yang masalah yang sama gitu ya. Ada yang lagi cari jodoh bingung, ada yang cari jodoh bingung harus seperti apa, kemudian bingung memilih, ini kayaknya nggak cocok ya. Kalau cari nggak cocok pasti banyak nggak cocok. Ada yang lagi ragu, ini saya mau pisah apa enggak, pasangan saya kok seperti ini gitu ya. Jadi Allah itu tidak menyulitkan hambanya ya, tidak kan? Memberikan ujian kepada seorang hamba di luar kemampuannya. Ini kuncinya. Berarti kalaupun misalnya ada sesuatu terus harus terjadi perceraian pun ya mungkin itu sudah takdir. Itu bagian dari takdir. Bagian dari takdir juga, jodohnya tidak. Tapi itu tadi sampai situ. Ada proses untuk menjaga, ada proses untuk mempertahankan. Karena itu upaya manusia kan, ikhtiar manusia. Ya nanti pada akhirnya kemudian harus berpisah, ya sudah. Itu takdirnya Allah. Nah itu sedikit sederhana cara memahami takdirnya Allah. Jadi jangan baru melangkah udah takdirnya Allah, baru melangkah udah takdirnya Allah. Belum, akhir perjalanan itu bagian dari takdirnya Allah. Ini intinya ya, prosesnya itu bagian dari Allah memberikan kesempatan buat kita. Jadi intinya tadi jodoh ya. Iya jodoh. Nah iya. Jadi mudah-mudahan kita jodoh sampai surga ya. Ya amin ya rabbal alamin. Jadi sabar ya sama Umi. Ya enggak lah. Ya Umi juga kadang bagus. Ya baik. Kadang bagus ya. Ya semuanya pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Yang ini, Abi berjuang dengan menghadapi Umi. Umi juga sebenarnya berjuang dengan diri Umi sendiri gitu kan. Maksudnya korban di sini bukan cuma Abi gitu, tapi Umi sendiri adalah korban. Bukan korban sih, maksudnya memang Umi juga fight gitu ya. Berjuang dengan diri Umi. Berjuang nggak mudah. Semua sahabat Najlah nggak mudah ya untuk stay dalam keadaan seperti ini. Makanya butuh sekali support system yang sangat baik dan alhamdulillah untuk tahadus bin nikmah luar biasa. Dan ternyata ada satu rahasia besar ya. Jadi dalam keadaan sakit apapun, penyakit apapun, kedekatan dengan Allah dan Quran itu jadi kunci. Jadi mungkin ini kalau tidak dekat Quran ya
nggak tahu bakal terjadi apa. Itu cahaya, jadi kekuatan, ya. Ya Umi Wa jadi yunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. ya Umi jadi ingat kata-kata psikiaternya, pas psikiater bilang borderline itu jahat loh, tapi kamu sepertinya kamu enggak gitu kan. Terus kan ditanya hobi kamu apa, saya kan bingung kan ya, saya kan nggak punya hobi kan ya. Saya bilang saat ini sih hal yang paling menyenangkan yang saya lakukan adalah menghafal dan murojaah gitu. Oh ya, bisa jadi kamu dijaga sama Al-Quran, karena Al-Quran itu kamu jadi begini gitu. Jadi walaupun sekarang kesannya saya ini kayak mengalami sesuatu yang buruk, bisa jadi tanpa kedekatan kita dengan Allah malah justru lebih buruk lagi. Justru sekarang ini kita sudah mendapatkan yang terbaik dari Allah gitu, dan Allah pasti punya alasan sendiri untuk memberikan ujian itu kepada saya dan suami seperti itu. Ya, kemarin pernah kita sampaikan ya. Apa tuh? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Satu konsep bahwa orang kalau udah beriman, punya Allah, dekat dengan kebaikan, maka insya Allah kita berharap kepada Allah. Tentu ada perubahan yang terjadi, rahmat Allah itu akan turun, dan suatu hari kita yakin bahwa ya Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Tuh, ya. Ya, kayaknya udah. Ya masya Allah ya sekelumit ya tentang kisah ini, buat belajar aja, buat yang muda-muda, buat yang belum, Pengingat atau bahkan buat kita pengingat juga. buat kita semua. Ya. Jodoh itu rahasia, maka cobalah untuk mempertahankan jodoh itu sekuat mungkin, meskipun aral rintangan menghadapi kita. Yakinlah bahwa Allah itu tidak salah memilihkan jodoh untuk kita. Itu quote-nya ya. Gitu ya. Iya kali gitulah, pastinya lah. Ya. Ya baik, sahabat Najla, teman-teman Najla, mungkin hari ini kita sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya, yang benar dari Allah dan yang salah dari kami berdua. Insya Allah hari ini saya tutup dengan doa kafaratul majelis yang lengkap ya, karena dari kemana saya tuh ngeblank ya. Kita baca doa kafaratul majelis. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam kangen, ketemu lagi insyaallah dengan edukasi dan hikmah-hikmah yang lain. Bisa jadi saya sendiri, bisa jadi Abi sendiri, Amin. atau kami berdua. Gak usah bosan, jangan bosan ya, Yang Nisa, bosan ya. untuk melihat kita, menyaksikan kita. Iya. Kalau ada yang kurang tepat dari kalimat atau kata apapun, komen di kolom atau WA, dan mudah-mudahan bisa menambah menambah isi hikmah dan kandungannya. Amin. Ya, kita salam kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.